Alhamdulillah baik ya. Eh, Katanya kamu tuh punya permasalahan ya? Permasalahan tentang apa? Aku punya permasalahan tentang keluarga sih. Jadi eh, orang tua aku selain meninggal, jadi ibu aku udah meninggal gitu. Terus ayahku udah lagi gitu. Kebetulan aku juga udah nikah. Jadi pertama-tama mulai permasalahan itu dari itu. Dari situ aku sering sendirian, tinggal gitu karena kan ayahku ikut istrinya yang baru gitu. Di situ aku harus adaptasi gitu buat semuanya. Nah kebetulan aku didekatin jodohnya, aku sudah nikah, dia sudah nikah. Nah dari situ dari keluarganya umi aku, almarhumah umi aku tidak setuju dengan pernikahan aku. Kalau setuju karena ada sesuatu hal yang membuat mereka tuh merasa itu tidak cocok buat aku, jadi terjadi perbedaan pendapat. Nah aku tuh nggak mau kayak gitu. Mereka bilang mereka sayang sama aku, tapi kenapa kalau mereka sayang kenapa mereka nggak ngedoain pernikahan aku gitu, malah berbicara yang tidak. Nah sekarang jadi hubungan aku sama keluarga dari umi aku itu tidak lagi enggak gitu ya. Jadi di situ aku sedih. Aku kan tetap sendiri gitu, mau aku sudah menikah tapi suami harus pergi bekerja kan gitu, jadi aku masih tetap sendiri gitu, mengingat keluarga dari umi aku ya, keluarga inti aku gitu ya, masih seperti itu gitu. Nah dari situ tuh aku bingung harus bersikap seperti apa gitu. Kata orang tetap bersikap baik gitu, karena mereka itu orang tua, kita tidak bisa melawan orang tua. Jadi kita harus tetap berbuat baik mau kayak gimana pun juga. Nah tapi dengan aku seperti itu aku masih merasa tertekan, karena kadang itu aku sudah berbuat baik gitu tapi tidak disambut dengan baik oleh keluarganya dari umi aku itu. Padahal mereka ada adik-adik dari umi aku, karena umi aku itu paling besar gitu, tapi sikap mereka seperti itu pada aku itu ada anak. Jadi aku bingung, aku sudah bersikap baik tapi respon mereka tidak baik, kurang enakan untuk aku. Jadi aku harus kayak gimana? Apa aku harus mengikuti suami aku, kata suami aku ya udah nggak apa-apa biarin aja gitu. Tapi diri ini pengen banget gitu hubungan itu baik aja, nggak mau udah umi aku nggak ada, masa hubungan keluarga juga tidak baik gitu. Jadi aku harus kayak gimana ya? Tapi sebelumnya kamu udah berusaha untuk kayak komunikasiin nggak? Kayak ngomong langsung, kayak ngomong secara bermusyawarah nih, ngumpul-ngumpul bareng keluarga, menjelaskan bahwa sebenarnya maksud kamu itu baik menikah, dan sebenarnya kamu juga udah tahu latar belakang suami kamu, terus juga udah paham dia tuh kayak gimana, dan kamu juga ngerasa yakin. Kamu udah mencoba mengkomunikasikannya nggak sama keluarga Umi? Sebelumnya sih udah, tapi hanya saya pribadi aja, belum termasuk sama abi aku sama ayah aku maksudnya kayak gitu. Nah dari situ aku sudah menjelaskan aku tuh tidak salah-salah itu mencari suami gitu. Nah namun saat itu mereka seperti tidak membiarkan celah aku untuk berbicara gitu. Jadi mereka hanya menyampaikan apa yang mereka pikirkan gitu, tapi tidak memberikan alasan aku untuk berbicara gitu. Nah jadi tiap alasan aku tuh terbilangnya mungkin alasan yang formal gitu, nggak masuk akal, hanya yang bisa dilihat jangka pendek gitu maksudnya. Nah berhubung kayak mereka tuh mungkin sudah berpengalaman menikah, jadi mereka melihat merasa lebih tahu, dan apa yang aku bilang tuh mungkin menurut mereka ini tuh hanya jangka pendek gitu, seperti itu. Nah jadi walaupun sudah sudah kasih komunikasi terus sudah terjadi begitu saja ya, jadi mereka seperti itu. Tapi ya gimana? Tapi emang pas sebelum saya menikah tidak ada musyawarah. Memang sedadakan itu pernikahan saya dengan suami, sedadakan itu karena ayah saya itu sudah mengetahui watak-watak dari keluarganya Umi. Jadi ayah saya menganggapnya kalau keluarga Umi itu tidak bakal setuju dengan pernikahan saya gitu. Dan seperti itu. Sebenarnya sih masalahnya tuh berawal dari miskomunikasi aja dari situ. Cuma saya merasa jadi korban karena ketidak welcome mereka gitu, yang tadinya mereka baik gitu sama saya gitu, kan dulu saya sering main juga dengan mereka, mungkin mereka juga masih menganggap saya masih kecil gitu, masih sayang dulu gitu, belum sedewasa ini untuk menikah gitu. Waktu dulu dikomunikasiinnya hanya secara pribadi? Tidak juga, tapi tetap kayak sama di depan keluarga gitu ya? Di depan keluarga, cuma kan berhubung keluarganya dari ibu jauh, jadi kita tidak tidak memiliki waktu yang cukup untuk itu. Nah dijelaskan di sosial media pun tidak efektif gitu, di secara telepon pun tidak efektif gitu. Jadi dari situ masalahnya. Tapi tanggapan suami kamu kayak gimana? Tanggapan suami baik, tapi kalau kata suami biarin aja mereka kayak gitu, kamu nggak salah gitu. Suami tidak ambil pusing kalau misalnya mereka begitu, ya nggak apa-apa, kita juga mengikuti. Cuma dari pihak aku sendiri, karena aku kan sebagai saudara inti gitu, nggak mau kayak gitu terjadi. Jadi aku tuh bingung harus kayak gimana, harus tetap berbuat baik, cuma mereka nya nggak dulu gitu. Dari latar belakang mereka yang
punya pengalaman hidup yang jauh lebih dulu, terus juga nganggapnya ya mungkin dari awal lagi ya, misalnya nggak ada musyawarah dulu, nggak ada kayak komunikasi dulu sama keluarga Umi, karena memang sesayang itu keluarga Umi sama kamu gitu kan. Mungkin emang dari awal kayak gitu, jadi mungkin mereka ngerasa kayak nggak dianggap ya, benar, bisa jadi seperti itu, kayak kok saya seharusnya kan Iya, tahu iya, gitu kan, saya juga berhak tahu karena emang Umi sendiri kan sudah meninggal gitu Iya. ya mungkin Iya, masalahnya seperti awal dari situ ya. Jadi kayak kurangnya musyawarah benar, gitu ya, miskomunikasi. miskomunikasi. Tapi ya balik lagi kita sendiri dan emang kita pribadi nggak bisa kayak mengontrol ya, kita menguasai pikiran orang lain itu kan nggak bakal pernah bisa. Kita tuh kan ya punya pemikiran masing-masing, apalagi kalau misalkan kita dari awal udah punya niatan baik, udah berusaha berkomunikasi juga kan ya, dari kesalahan sebelumnya kita juga udah berusaha ngejelasin ya, sudah gimana lagi gitu kan, karena emang kita juga nggak bisa kayak mengendalikan pikiran mereka tuh harus nurutin keinginan kita juga gitu, misalnya kayak mereka tuh harus baik ke kita gitu kan, kita nggak bisa mengontrol semua itu gitu kan, gitu. Terus menurut kamu nih ya, kedepannya kamu tuh mau menyelesaikan permasalahan ini dengan cara bagaimana? Apakah udah ada solusi? Apakah masih pikiran juga? Nah dari situ karena kan sekarang saya udah menikah, jadi saya harus mengikuti suami. Kebetulan jangankan dari suami, dari saya sendiri saja keluarga tidak selalu itu, apalagi dari suami pasti tidak nyaman saya sendiri dengan sikap mereka, merasa tidak nyaman apalagi suami kan. Jadi kadang-kadang saya ingin mengajak suami bersilaturahim, cuma suami menolak karena dia merasa tidak enak gitu ya. Jadi saya bingung kenapa sama-sama egois juga gitu ya. Jadi benar-benar ya, ini gimana ya, jadi solusinya tuh benar-benar belum tahu ya. Selain kebetulan kan kita jauh juga kan, jadi kalau jauh kita tuh susah untuk komunikasi, udah jauh makin jauh ya. Tadinya nggak mau seperti itu, cuma kayak kita tuh sudah mencoba untuk menjadi baik gitu ya, tetap ingin berkomunikasi, namun ya seperti itu responnya tidak ya sudahlah, yang udah terjadi udah aja gitu, lupain. Yang penting sekarang kehidupan udah berjalan, suami saya baik juga gitu ya, tapi ini tidak gitu. Jadi saya belum tahu kedepannya harus kayak gimana biar hubungan keluarga saya apalagi dengan adik-adik dari saya, dari om saya gitu ya, om bibi saya kayak gimana belum tahu juga. Sebenarnya tujuan silaturahmi itu kan untuk mempererat ya, untuk mempererat tali kekeluargaan gitu. Balik lagi sebenarnya kalau emang keluarga itu bisa diajak komunikasi, bisa diajak bersilaturahmi, ya yang tadinya dekat jadi nyambung lagi kayak gitu kan. Nah kalau dari permasalahan tadi yang ada ya, kalau saya pribadi ya menyarankan untuk ya minimal bisa bersilaturahmi ke sana gitu kan. Karena emang ya kalau misalkan kita nggak ada itikat baik gitu ya, walaupun emang sebenarnya ya kamu merasa saya tidak bersalah gitu kan, saya merasa sudah melakukan hal yang benar, tapi balik lagi mungkin mereka yang udah merasa dituakan gitu ya, mereka yang udah kayak ngerasa saya itu udah lebih berpengalaman loh, saya udah lebih dituakan daripada kamu mungkin gitu ya, jadi pengen lebih dihormati. Ya saran saya perlu adanya komunikasi, balik lagi terus silaturahmi ke sana untuk kayak kayak menanyakan kabar, terus kayak menjelaskan kembali, bisa jadi untuk meluruskan permasalahan yang tadinya agak renggang gitu, agak kurang lurus lah istilahnya gitu ya. Nah kalau misalkan nggak ada komunikasi lagi, nggak ada silaturahmi lagi, udah kayak sama-sama masing-masing, gimana permasalahan yang tadi itu bisa selesai kan, kayak gitu ya. Jadi kayak gitu ya, jadi harus tetap ada itikat baik dari kita Ya, nggak bisa gitu merubah sikap mereka, tapi kita bisa merubah sikap kita sendiri. ya misalnya kalau saya sih bisa dicoba untuk silaturahmi ke sana gitu kan, mencoba baik-baik berkomunikasi dulu untuk silaturahmi bertujuan yang baik sama ayah juga mungkin ke sana gitu kan, dengan tujuan yang baik, insya Allah mudah. Sebelumnya kamu pribadi udah kayak menyerahkan urusan ini sama Allah nggak sih? Maksudnya udah berusaha untuk minta jalannya ke depannya gimana? Sebenarnya kayak sering paling kayak ada gitu pas kita lagi sholat, kita kan keinginan nangis gitu, tapi untuk kayak berdoa yang kayak nggak secara langsung pas lagi sholat gitu, tapi kayak pas kita bener-bener lagi down, lagi ingat gitu, paling kayak lagi ngelamun sendiri gitu, suka bilang aja yang tadi kayak gimana ya, udahlah saya sendiri gitu ya, saya kan kecil, jalannya kayak gimana, harus kayak gimana, udah gimana ya, saya udah nyerahin saya tuh bener-bener sendiri gitu, saya harus kayak gimana tuh bingung gitu. Jadi kadang-kadang suka nangis minta gimana jalan keluarnya gitu. Sedangkan ya namanya kita manusia kan juga punya egois tersendiri gitu kan ya. Apa nanti Allah bakalan ngasih apa sih namanya keluasan buat hati kita biar ego kita tuh makin turun gitu, biar kita tuh tetap jadi baik lah gitu dari sebenarnya ya. Paling kayak gitu aja sih. Ya minta juga didulukan gitu ya, hati keluarga iya, betul. Hati keluarga yang tadinya keras gitu ya, keras yang belum bisa berkomunikasi dan belum bisa nerima gitu kan kenyataannya bahwa kamu udah menikah dengan yang sekarang gitu ya. Dan balik lagi ya, maksudnya sekarang kan kamu udah menikah gitu kan, udah menikah, dan urusan kamu ya urusan suami juga, dan suami kan sebagai seorang yang kata kita nahkodanya ya, nahkodanya rumah tangga gitu ya. Nah ini juga perlu dikomunikasikan sama suami. Suami juga perlu tahu, dan suami juga
harus dikasih saran-saran yang menurut kamu benar gitu ya, kayak perlu dirundingin lagi nih gimana solusinya untuk kedepannya gitu kan, selain kayak apakah selain tadi masing-masing kan, kalau misalnya masing-masing jadi pikiran juga kan, jadi pikiran dan berat gitu kan. Gimana nih supaya sama-sama enak antara kedua belah pihak gitu kan, supaya belasan pihak uminya enak, kamunya juga enak, bisa hati itu bisa plong gitu kan. Tapi ada kepikiran ya. Iya, jadi perlu adanya komunikasi. Ya emang balik lagi sih, perempuan kan emang harus nurut ya sama suami. Gimana dengan ridho suami, dengan keputusan suami. Tapi bisa jadi ya suami kamu juga bisa menerima pendapat kamu. Setidaknya kamu udah kayak ya mencoba berkomunikasi gitu untuk meluruskan masalah supaya kedepannya hati kamu tuh bisa jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Makasih sebelumnya ya. Iya, jadi apa sih namanya, kadang suka mikir juga gitu kan, kita udah di badan suami kan kalau perempuan, dan kalau misalnya saya cerita suami bilang suami juga gak enak ngomong. Jadi kayak saya tuh cuma bisa bilang ya Allah gimana biar benar, cuma minta apa sih, sering bilang doa biar dilindungi gitu, karena saya juga gimana suami kan tidak bisa berjalan sendiri gitu ya kalau sekarang. Jadi kalau misalnya suami udah dia ngerasa gak enak juga, dia cuma bisa ke Allah aja gitu aja, dia semuanya dilindungi, semuanya baik-baik aja, dia masih jalan kayak gitu aja sih. Nanti kita balik lagi sama Allah ya kedepannya. Kalau misalnya udah berusaha dikomunikasiin, udah berusaha minta jalan sama Allah ya, kita serahkan kembali lagi aja sama Allah ya kan. Karena emang kita sebagai seorang manusia nggak bisa mengendalikan semuanya sendiri gitu kan, kalau punya kehendak lain. Bisa jadi ujian pernikahan kan bisa dari ekonomi, bisa dari mertua, bisa dari keluarga itu tadi ya, bisa dari salah satunya ya bisa dari pasangan yang kayak genit gitu kan. Nah mungkin balik lagi ya, ini sebagai muhasabah dan introspeksi diri. Bisa jadi cobaan kamu tidak dari ekonomi, terus tidak dari pasangan yang kurang setia, tidak dari sikap dan karakter yang emang beda-beda suka cekcok, tapi permasalahan kamu dari keluarga gitu ya. Ya semua orang sih punya permasalahannya masing-masing. Kalau dalam pernikahan intinya kayak cobaan pernikahan itu pasti ada aja katanya gitu ya. Mungkin saya sudah salah satunya dari situ saya. Ya dari keluarga gitu ya. Berarti kedepannya kamu mau menyerahkan semuanya sama Allah itu ya. Saya mungkin kadang-kadang ada bicara gitu kan, kita kadang-kadang sering dalam setiap waktu tuh suka bilang cerita apa aja yang terjadi ini, apa aja yang dipikirin gitu. Jadi kadang-kadang seperti itu ya, mungkin semoga aja bisa sama-sama apa namanya ego biar apa namanya bisa baik seperti yang kala gitu. Jadi kalau enggak, saya cuma bisa nyerahin sama Allah biar diluruhin semuanya gitu. Mungkin ego dari suami kamu juga agak tinggi gitu ya. Iya. Ya, karena emang dia juga udah merasa kita udah nggak salah. Iya. Emang sih, jadi kalau suami itu kan, kalau seorang laki-laki ya punya karakter, punya karakter yang dimana. Jadi kan kalau otak suami itu kan punya yang namanya hipotalamus gitu ya. Hipotalamus yang di dalamnya itu ada suami itu punya fitrahnya kalau dari dunia kesehatan itu adalah dia itu punya rasa sombong gitu ya. Punya rasa sombong, tapi kalau misalkan orang-orang yang bisa mengendalikan ya biasa aja gitu, tapi secara tidak langsung kebanyakan pria itu punya sifat dan watak yang gampang kalah dari orang lain. Bisa jadi ya emang egonya masing-masing dari suami maupun dari keluarga masih sama-sama tinggi gitu ya. Karena kan dari keluarga dari apa namanya, dan ini juga yang paling tinggi tuh yang paling tidak respon gitu ya, itu om. Jadi sama-sama cowok ya agak susah gitu, kita juga coba kayak bisa ya Allah ya sama-sama cowok, apalagi egonya tinggi, apalagi wataknya mau ngalah ya itu jadi permasalahan yang agak sulit juga ya. Emang punya sama-sama kesombongan, punya watak yang gak mau kalah gitu. Jadi harus ada salah satu yang harus menurunkan egonya. Bisa gitu untuk menyelesaikan masalah itu. Itu aja sih. Jadi permasalahan hari ini apakah udah lumayan ada jalan keluarnya atau mungkin masih bingung nih ke depannya gimana? Emang sebelumnya saya tuh nggak pernah cerita. Jadi ini belum pertama kali. Jadi tuh apa sih, kita kan tidak selalu sama Allah gitu kan, kita juga perlu gitu kan ada yang benar-benar bisa ngerespon kita gitu. Dia tapi alhamdulillah kan udah agak lebih plong gitu. Nggak se apa namanya, nggak seumit yang dipikirin sebelumnya gitu. Karena udah mungkin terlalu gitu. Iya, karena ya manusia ya, kalau misalkan kata kita ya mengapa harus adanya Rasul di dunia ini gitu kan, sebagai penyampai wahyu. Dan Rasul Nabi Muhammad sendiri turun karena untuk memperbaiki akhlak manusia gitu kan. Allah menurunkan Nabi tidak mungkin tidak ada alasannya, pasti ada alasannya. Dan mungkin saya sebagai kayak sebagai seorang hamba, sebagai seorang penghubung gitu ya, walaupun saya tidak sesempurna Rasul gitu ya. Kan kalau nabi itu kan sebagai konselornya manusia pada zaman sebelumnya ya, dan memberikan kayak arahan, memberikan nasihat, memberikan ilmu. Nah saya sebagai kayak titik terkecil untuk meneruskan perjuangan beliau, meneruskan perjuangan Nabi Muhammad untuk menyampaikan itu gitu kan. Jadi seseorang itu butuh adanya teman gitu ya, butuh adanya seseorang yang diajak untuk bercerita gitu ya. Jadi hari ini sudah terselesaikan gitu ya. Alhamdulillah. Semoga
semoga konseling hari ini bisa memberikan manfaat untuk kedepannya, untuk masalah kedepannya. Semoga bisa dibukakan pintu permasalahannya. Semoga kedepannya kehidupannya jauh lebih baik dan hati pun lebih tenang. tenang ya. Karena emang kuncinya tuh hidup tuh Ya. hati, dari hati.